Bagaimana cara kita bisa meningkatkan penjualan produk kita puluhan kali lipat. Jadi bagi kamu nih, seseorang yang punya tim sales atau kamu seorang sales single fighter ya, kalian seorang freelance yang bermain produk beli dari distributor lalu dijual lagi, tapi kok penjualan kalian itu kok nggak ada progres ataupun justru cenderung mengalami penurunan, mungkin video ini akan memberikan sedikit ilmu ya. Jadi kalau misalnya ya teman-teman, dalam 1 bulan atau dalam 2 bulan penjualan produk kita itu mengalami penurunan ataupun mengalami kenaikan penjualan, itu pasti ada penyebabnya ya. Tidak ada asap kalau tidak ada api ya. Jadi wah, ini penjualan kita bulan ini naik drastis, ini sebuah kebetulan. Itu nggak ada seperti itu teman-teman. Semua itu ada polanya, ada alasannya. Nah, di video kali ini saya ingin membantu teman-teman untuk membedah ya. Kalau misalnya penjualan kita itu nggak ada progres, penjualan kita itu menurun. Nah, apa yang harus kita evaluasi? Ada beberapa hal yang harus kita evaluasi. Tapi kita mulai dari yang pertama dulu teman-teman. Dan ini adalah hal yang paling sakral, yaitu kita evaluasi tim sales kita ya. Nah, kalau kamu adalah seorang sales ya, kamu evaluasi diri kalian ya. Tapi kalau kamu seorang vendor distributor yang mengelola beberapa tim sales ya, nah kalian nanti bisa terapkan ini di tim sales kalian ya. Jadi yang pertama ya, saat kita ingin merekrut tim sales ya, harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah dari passion. Jadi saya mempunyai puluhan tim sales juga, dan saat saya membuka lowongan open recruitment untuk bagian sales maupun marketing, saya yang pertama ya selalu mengutamakan pengalaman ya. Jadi saya lebih suka dengan orang yang sudah punya pengalaman ya, mungkin dia pernah kerja jadi sales obat nyamuk atau sales produk Wingswood atau sales kelilingan atau sales apapun itu. Saya lebih mengutamakan karena saya tahu kalau orang itu udah punya basicnya ya. Jadi ibaratnya itu dia nggak harus kita ajari dari awal banget. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya juga memberikan kesempatan kadang bagi teman-teman yang ingin bergabung jadi sales saya, khususnya yang fresh graduate. Kadang kan ada beberapa ya teman-teman, orang baru lulus wisuda, orang baru lulus SMA misalnya, datang masa mau ngelamar pekerjaan jadi sales bla 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 bla. Yang saya tanyakan ya, kalau pengalaman kan dia belum punya ya, karena baru lulus, masih fresh ya, belum ada pengalaman dalam dunia kerja. Tapi yang saya pastikan adalah 2 hal. Yang pertama, apakah mereka suka jualan? Yang kedua, apakah mereka bisa berkomunikasi dengan baik? Itu kuncinya teman-teman. Karena kalau kita asal-asalan memberikan kesempatan ya, kita menerima seseorang atas dasar rasa iba, rasa kasihan, itu akan berdampak buruk teman-teman ya. Karena memang sebenarnya gini teman-teman, kita itu harus menempatkan seseorang yang memang itu adalah kompetennya ya. Orang itu adalah basicnya di situ gitu ya. Jadi jangan sampai posisi-posisi itu diisi oleh orang yang nggak berkompeten di bidangnya ya. Paham ya teman-teman? Nah, itu yang saya pastikan. Saya kadang kalau misalnya interview itu saya mengulik, masnya suka jualan? Kalau jualan apa? Apakah masa pernah mengkoordinir tim reseller atau dropship atau apa? Yang penting ada hubungannya sama jualan. Apakah kamu suka jualan? Yang kedua, apakah kamu bisa berkomunikasi dengan baik? Biasanya saya akan melakukan tes. Coba saya anggaplah seorang pemilik toko atau pemilik grosir. Bagaimana cara kamu menawarkan produk ini ke saya? Ya, saya akan mengevaluasi dari situ teman-teman untuk pertimbangan saya apakah saya mau menerima atau tidak. Ya, itu 2 hal yang harus kalian pertimbangkan saat ingin merekrut tim sales, karena sales adalah ujung tombaknya perusahaan. Kita udah bikin sistem nih, ini sistemnya seperti ini, wah udah keren pokoknya. Tapi kalau pelaksananya itu nggak tajam ya, dalam artian ujung tombaknya nggak tajam. Nah, ujung tombak di sini adalah sales itu sendiri ya, karena sales adalah orang yang langsung berhadapan dengan pemilik toko, orang yang berhadapan dengan market yang kita sasar, yang kita tuju ya. Jadi harus benar-benar orang yang berkompeten, karena itu adalah ujung tombaknya berhasil atau
gagalnya kita dalam mendistribusikan sebuah produk, ya. Itu yang pertama dari perekrutan, ya. Usahakan orang itu punya passion dalam bidang sales. Nggak semua orang itu bisa jadi PNS, nggak semua orang bisa jadi tentara, dan nggak semua orang juga bisa jadi sales, teman-teman, ya. Jadi memang semua itu ada porsinya masing-masing, seperti itu. Terus berikutnya nih teman-teman, saya juga kadang melihat gini teman-teman, orang itu nggak suka jualan, orang itu nggak belum pernah jadi sales, tapi orang itu mempunyai semangat yang tinggi, orang itu mau belajar ya. Nah saya juga kadang memberikan kesempatan ya kepada orang-orang seperti itu dengan karakter seperti itu. Karena dulu saya juga berawal dari seperti itu teman-teman. Saya nggak suka jualan, saya belum pernah jadi sales, tapi saya diberikan kesempatan ya. Tapi mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya kita ingin merekrut tim sales, tapi mungkin kalau misalnya kita itu menerima karyawan sales dengan pertimbangan seperti itu ya ada beberapa kemungkinan juga teman-teman, karena memang untuk beradaptasi itu butuh waktu yang lama ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya menyarankan kalian, kalau kalian itu distributor produk yang masih baru, usahakan syaratnya itu diutamakan berpengalaman, yang kedua fresh graduate tapi dia punya basic jualan, sama mereka itu punya skill komunikasi yang baik ya, bagaimana cara menyampaikan program dari distributor, bagaimana cara mereka bernegosiasi, bagaimana cara mereka merayu, itu harus bisa ya, harus bisa berkomunikasi dengan baik ya. Mungkin semua orang bisa ngomong, tapi nggak semuanya itu bisa public speaking atau memiliki skill komunikasi yang baik. Oke, lanjut teman-teman. Selain dari perekrutan, ada hal lagi yang harus kita perhatikan. Ada satu hal lagi, yaitu tentang karakter si sales ya. Jadi selama saya mengelola tim sales, ada puluhan orang, itu karakternya beda-beda ya. Kadang gini teman-teman, ada sales yang harus dikasih semangat terus, dibakar terus, baru dia mau jualan banyak. Ada sales yang dia itu harus dikasih reward. Ada sales yang dia itu harus dipuji, baru jualannya banyak. Ada sales yang karakternya itu dia nggak enakan. Nah harus sesekali kadang diajak makan yuk, nongkrong, ngopi bareng, baru dia jualannya banyak ya. Nah jadi salah satu hal yang menurut saya sulit ya teman-teman, kalau kita punya tim sales, kita harus tahu karakter mereka dan kita harus support karakter mereka ya. Paham nggak teman-teman? Jadi kalau misalnya sales kalian itu orangnya itu suka dipuji, ya kalian puji orang itu, puji ya. Kalau salesnya itu suka diajak ngopi, ajak ngopi teman-teman, ngopi sambil nanti dikasih nasihat-nasihat ya. Tapi ingat, kita memberikan nasihat tanpa menggurui ya teman-teman. Ya ini kalau misalnya ada kendala nanti bisa ya tanya aja di grup, atau nanti kalau misalnya malu bisa langsung japri ke saya kendalanya di mana, seperti itu. Jadi karakter sales kita itu juga harus kita pahami teman-teman ya. Jadi kalau misalnya orangnya gampang menyerah, ya kita harus kasih tahu gimana caranya supaya mentalnya itu stabil ya teman-teman, seperti itu. Jadi karakter itu macam-macam ya. Itu yang kedua teman-teman. Terus berikutnya nih, yang ketiga, kalau misalnya kok penurunan produk kamu itu terjadi ya. Yang ketiga mungkin karena faktor sikap atau faktor attitude ya. Jadi begini teman-teman. Kalau misalnya dalam dunia distribusi, dunia penjualan, 80% alasan orang membeli ya teman-teman. 80%, saya bisa pastikan 80% itu karena sikap kita ya. Produk itu dia hanya memberikan 20% ya alasan orang itu mau membeli. Kenapa saya bisa simpulkan seperti itu? Karena yang pertama, orang ya yang dijual adalah sikapnya atau attitude-nya. Nah, kalau misalnya sikapnya bagus, sikapnya diterima, produknya kemungkinan besar diterima. Jadi kalau misalnya menurut saya ya teman-teman, selama saya menjadi seorang salesman, kita itu harus bisa menjual sikap kita. Produk itu hanya sarana buat ngobrol. Kalau sikap kita udah diterima nih, udah ngobrol, kalian sudah melakukan langkah penjualan, terus masuklah produk kita. Bu, ini saya dari sales produk kopi ini, Bu, bla 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 bla, kalian jelaskan. Itu masuk teman-teman. Yang penting sikap kita udah diterima. Tapi kalau misalnya sikap kita nggak diterima, produk kita udah pasti nggak diterima. Kalian datang
kalian nggak sopan, atau kalian mungkin memberi pertanyaan yang nggak menyenangkan untuk pemilik toko atau lain sebagainya. Pokoknya yang membuat pemilik toko itu nggak nyaman, ya produk kalian nggak akan terjual ya. Seperti itu teman-teman. Jadi mulai sekarang kalau misalnya produk kalian itu mengalami penurunan ya, atau stuck, nggak ada progres, teman-teman bisa evaluasi dari yang pertama, yaitu sales atau ujung tombak kalian, dari perekrutannya ya, terus berikutnya dari passionnya, dari karakternya, dari sikapnya ya, itu harus dievaluasi. Setelah itu yang terakhir adalah fokus sales. Jadi kadang seseorang itu dia itu nggak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal karena fokus mereka itu terbagi-bagi ya. Maka dari itu teman-teman bisa kasih instruksi ya, atau briefing setiap sebelum berangkat kerja. Kalian tekankan kita harus bersikap profesional ya. Jadi kalau misalnya di rumah itu ada masalah pribadi ya, entah dengan keluarga, dengan orang tua, dengan siapapun itu, jangan dibawa ke pekerjaan ya. Jadi kita belajar dewasa ya, seperti itu. Karena kalau misalnya seseorang ya, apalagi sales, dia itu berangkat kerja tapi auranya udah negatif ya, mental semua tokonya teman-teman ya. Karena apa? Dilihat itu nggak enak banget teman-teman ya. Saya sendiri pun kalau misalnya ketemu sama sales yang udah kayak capek banget lah kelihatannya, itu udah nggak mood teman-teman ya. Pemilik toko nggak peduli apa yang sedang terjadi sama diri kalian ya. Yang mereka peduli ya, kalau misalnya kamu mau menawarkan produk ya yang excited ya, yang sopan, seperti itu teman-teman. Pemilik toko nggak akan ngertiin kamu sedang dalam posisi apa. Yang mereka tahu sales itu ya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini kalau produknya mau dibeli ya. Nah, terus berikutnya fokus sales itu juga bisa terbagi karena adanya ketidaknyamanan ya. Kadang gini teman-teman, ada sales yang dia itu merasa gajinya sama sistem insentif yang kita kasih itu kurang ya, yang dikasih sama distributor tempat ia bekerja kurang, dan akhirnya fokus mereka terbagi-bagi. Terbaginya di mana? Dia mencari pekerjaan lain ya. Jadi dia lebih fokus mencari pekerjaan lain daripada dia menjalankan ya pekerjaan yang saat ini dia kerjakan. Itu sangat mempengaruhi penjualan produknya teman-teman ya. Nah, maka dari itu teman-teman juga harus ngobrol sama sales kalian. Ini sistem kerja kamu kontraknya sekian, dari awal harus kalian gamblang ya, nggak ada yang ditutupi ya. Sistem gajinya, insentifnya, rewardnya ya, kalian harus perjelas dari awal. Kalau misalnya udah nggak nyaman, resign minimal pengajuan 1 bulan sebelum resign. Jadi nanti biar kita juga bisa ganti sales yang lamanya ya, bisa mengganti sales pengganti dia gitu. Jadi kalau misalnya sebelum resign ada orang baru, nanti diikutkan untuk dikasih tahu ini toko-toko yang udah ada distribusinya, seperti itu ya. Jadi SOP sales seperti itu teman-teman. Terus berikutnya, fokus sales kadang suka terbagi karena mereka membawa produk lain. Nah, ini kita bicara secara profesional teman-teman. Kalau saya itu memang memperbolehkan sales saya membawa produk lain, tapi kita berbicara secara global ya. Dalam pekerjaan sales itu, salesman itu tidak diperbolehkan untuk membawa produk lain selain dari tempat ia bekerja ya. Karena apa? Fokusnya itu akan terbagi-bagi ya. Ini saya mau nawarkan ini bu, bu sama tambah ini bu. Nah, akhirnya malah nggak dijual. Akhirnya mereka justru lebih mengutamakan produk lain yang dibawanya ya. Biasanya seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya kamu sales, kamu boleh sebenarnya membawa produk itu boleh-boleh aja, sah-sah saja. Tapi ada ketentuan. Yang pertama, jangan mengganggu omset atau pendapatan produk jualan pertamamu ya. Terus berikutnya yang kedua, kalau misalnya kalian udah sekiranya wah ini kok lebih gede sampingan saya, kalian mending resign ya, mending resign teman-teman. Atau opsi yang ketiga, kalian bisa nyales tapi di hari yang berbeda. Misalnya kalian kerja Senin sampai Sabtu, nah di hari Minggu teman-teman nanti bisa muter ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. See you next time. Jangan lupa untuk di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk melihat atau menonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih.